celah-celah yang tidak baiknya. Bahwa jumlah sekolah dasar itu baik swasta atau negeri di Jawa Barat, jangan sampai nanti ada suatu daerah pada zonasi tertentu dengan sistem zonasi ini sebenarnya, maka pemerintah seharusnya ketika sekolahnya itu kualitasnya sama, sarana prasarannya juga sudah lengkap, bagaimana mereka bisa fokus dalam proses pembelajaran. Apakah pemerintah pernah memikirkan bahwa ketika swasta itu mahal loh buat orang pulau tertentu mungkin belum tercapai? Usulan saya kepada pemerintah pertama, selamat sore pemirsa Pentas TV, kembali lagi dalam acara Pentas TV kita kali ini, Good News for You. Kita akan berbicara PPDB 2003 dari kacamata per guru, kacamata yang berbeda. Kenapa? Karena teman-teman Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini adalah praktisi di lapangan, mengayomi guru dari mulai guru PNS, guru honorer, sampai guru yang mungkin tidak bergaji sama sekali ya. Nah, kita akan berbicara sesi kita kali ini tentang zonasi yang begitu menjadi momok bagi masyarakat ketika PPDB berjalan. Nah, bersama saya sudah ada Ketua Pergunu Jawa Barat langsung, Kiai Haji Dr. Saifullah. Nah, cara pandang beliau berbeda dari yang lain. Kenapa kita undang beliau? Karena cara pandang itu mungkin akan membuat kita terbuka tentang dunia pendidikan Indonesia. Yuk, untuk kita benahi bareng-bareng. Nah, Kang Haji, zonasi ini bukan hanya berjalan 1-2 tahun nih, sudah sekian lama ya. Setiap tahun dikeluarkan untuk SD sampai SMP namanya peraturan bupati atau peraturan wali kota. Untuk SMA, SMK dan sekolah luar biasa dikeluarkan peraturan gubernur gitu kan. Nah, ada nggak celah-celah yang tidak baiknya? Karena celah baiknya sangat bagus, misalnya orang tua menjadi akses terhadap belanja lebih dekat, tidak ada tambahan traffic lalu lintas yang memotong antar jalur, misalnya anaknya di Bandung sekolahnya di Lembang gitu kan, sehingga lebih memudahkan akses dan tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Itu hal-hal positifnya. Ada nggak hal negatifnya? Oh iya, terima kasih Pak Asep. Jadi betul Pak Asep, yang namanya sebuah kebijakan itu kan pasti ada pro kontra. Ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Tetapi yang harus kita pikirkan itu, setiap kebijakan itu sebelum dikeluarkan harus disiapkan dulu infrastrukturnya. Ya, termasuk misalkan di masalah PPDB dengan sistem zonasi. Coba kita pikirkan, saya pernah baca di data di BPS ya, bahwa jumlah sekolah dasar itu baik swasta atau negeri di Jawa Barat itu ada 19.639. Nah, jumlah SMP yang ada di Jawa Barat ini baik SD swasta maupun negeri itu ada 5.800. Nah, SMA dan SMK itu kurang lebih ada sekitar 4.000-an. Nah, ini kan tidak linear. Tidak linear. Artinya daya tampungnya juga sudah tidak cukup. 19.000, 5.000, 4.000. Itu kan sudah tidak linear. Ini kalau nggak salah data 2022. Nah, asetnya. Nah, artinya kalau pemerintah mengeluarkan sistem zonasi itu, ya kebijakan itu, ya siapkan dulu infrastrukturnya. Jangan sampai nanti ada suatu daerah pada zonasi tertentu ternyata daya tampungnya itu banyak, siswa lulusannya sedikit. Itu jadi masalah. Atau yang kedua, ada pada zonasi tersebut itu daya tampungnya sedikit tapi lulusannya banyak, sehingga terjadi perebutan. Itu perebutan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, ketika sudah terjadi perebutan, maka tidak bisa kita indahkan lagi. Pada perebutan itu ada yang dengan cara positif, ada dengan cara negatif. Betul. Nah, ini kan fakta-fakta di lapangan terjadi seperti itu. Nah, yang ketiga, dengan sistem zonasi ini sebenarnya, maka pemerintah seharusnya harus membangun lembaga pendidikan dengan kualitas yang sama. Jadi tidak ada lagi yang namanya SMA unggulan, SMP unggulan, SMK unggulan, enggak. Ya. Artinya apa? Ya minimal standarisasinya disamakan. Ya, baik swasta atau negeri pada zonasi itu semuanya labnya itu lengkap semua. Jangan ada yang namanya SMK teknik, lab tekniknya nggak punya. Betul. Kan begitu. Itu biasanya terjadi di sekolah-sekolah swasta ya? Sekolah swasta. Kenapa orang tua enggan masuk di swasta? Ya, karena seperti itu.
Kan melihat seperti itu, infrastruktur tidak siap. Kan begitu. Nah, pemerintah harus hadir di sana. Ya. Nah, ketika sekolahnya itu kualitasnya sama, sarana prasarannya juga sudah lengkap, maka tidak akan terjadi yang namanya perebutan. Kan gitu. Infrastruktur ini termasuk guru juga nggak? Dalam arti infrastruktur SDM-nya, guru-gurunya equal nggak? Termasuk SDM-nya. Ada nggak perbedaan antara guru negeri dengan swasta? Sebenarnya kalau secara kualitas itu nggak ada, tetapi yang ada itu perbandingannya dari kesejahteraan. Karena kalau guru negeri yang PNS atau P3K ini kesejahteraan gajinya semua ditanggung oleh pemerintah, sehingga mereka fokus dalam proses pembelajaran. Tetapi guru-guru swasta ditanggung oleh lembaga, oleh swasta. Dan tidak semua swastanya sama. Ada yayasan yang bisa menggaji di atas UMR. Ada juga banyak yayasan yang tidak bisa menggaji di atas UMR, bahkan jauh di bawah UMR. Bagaimana mereka bisa fokus dalam proses pembelajaran? Betul. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah sebetulnya. Jadi zonasi ini selama infrastrukturnya belum memungkinkan, akan tetap jadi momok yang berat buat orang tua, ya kan? Betul. Saya kira ini, setiap kebijakan itu sebelum dikeluarkan, siapkan dulu infrastrukturnya. Contohlah begini misalkan. Ya, pemerintah ini mewajibkan semua pengendara motor pakai helm. Tetapi pemerintah tidak menyiapkan pabrik pembuatan helm. Artinya helm itu tidak dipasang. Ya bagaimana masyarakat bisa melaksanakan kebijakan itu? Karena sarana prasarana infrastrukturnya belum siap. Sama halnya dengan sistem zonasi di lembaga pendidikan. Coba bangunlah misalnya ini jumlah SMP 19 ribuan SD ya. Maka pemerintah harus bangun juga jumlah SMP-nya 19 ribuan. Ataupun setengahnya, tapi kuantitas siswanya sebegitu. Ruang kelasnya. Ya, ruang kelasnya. Terbanyak ya seperti itu. Oke. Kang, satu lagi Kang. Ini yang menarik adalah saya memperhatikan data PPDB 2022. Rata-rata masuk SMP itu jarak zonasi ke sekolahnya itu adalah 500, 700, paling tinggi 1000 sekian gitu kan. Saya memperhatikan gimana anak-anak yang berada di luar zonasi itu. Mereka sekolah di mana? Apakah harus swasta? Apakah pemerintah pernah memikirkan bahwa ketika swasta itu mahal loh buat orang pulau tertentu mungkin belum tercapai? Solusi dari itu apa? Ya tadi itu betul kata Pak Asep. Jadi memang ketika sistem zonasi pemerintah berharap supaya biaya transportasi dari rumah ke sekolahnya itu minim karena dekat. Betul. Tetapi ketika tidak tertampung, ya akhirnya mereka harus pergi ke swasta. Nah yang jadi pertanyaan, swasta itu mahal. Kenapa mahal? Nah pertanyaannya sejauh mana bantuan pemerintah terhadap swasta itu? Betul. Ini pendapat terakhir dari Akang nih kan, terkait zonasi. Usulan buat pemerintah harus seperti apa sih? Ya, terima kasih Pak Asep. Usulan saya kepada pemerintah pertama, tolong setiap kebijakan itu sebelum dikeluarkan harus disiapkan dulu infrastrukturnya, sarana prasarananya. Itu yang pertama. Kebijakan zonasi ini bagus, tetapi sarana prasarana di bawah tidak mendukung. Maka kebijakan ini menjadi bermasalah. Oke. Luar biasa pemirsa Pentas TV. Saya baru menemukan cara pandang lain terkait zonasi ya. Selama ini berpikir zonasi itu solusi buat semua. Tantangannya masih banyak hal-hal yang harus kita bereskan bersama. Siapa yang berhak membereskannya, siapa yang wajib membereskannya, tentunya bukan hanya pemerintah, tapi semua orang, termasuk Pergunu terlibat di dalamnya. Dalam kata kerennya, stakeholder dunia pendidikan bersama-sama membereskan itu. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.